Nah, bagian pada pembahasan fluid statik atau statika fluida ini akan membahas pada kondisi fluida yang diam atau relatif diam begitu ya. Dalam artian bergerak sedemikian rupa sehingga tidak ada gerakan relatif antara partikel yang berdekatan, partikel fluida yang dimaksud. Nah, jadi kita tinjauannya nanti adalah partikel fluida. Nah, nanti kita coba tunjukkan dengan menggunakan apa yang sudah kita pelajari di bagian pendahuluan. Nah, pada bagian ini akan membahas terkait dengan tekanan dan variasinya pada seluruh fluida yang ditinjau. Jadi, secara umum kalau kita ringkas pembahasan terkait fluida statik atau statika fluida itu banyak meninjau terkait dengan tekanan. Kalau kita berbicara tekanan, berarti kita berhubungan dengan gaya dan misalkan luas permukaan dari gaya tersebut bekerja begitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di analisis dimensi kemarin. Nah, pada kondisi ini kita asumsikan tidak ada shearing stress pada fluida. Nah, ini shearing stress itu sebenarnya dibahas di bagian viskositas ya. Tapi kemarin kita tidak sempat menunjukkan atau belum, tapi kalau Anda cek di video atau di buku teks ini Anda pasti bisa melihat terkait dengan adanya ilustrasi atau pembahasan shearing stress pada fluida. Dan eh, karena kita menggunakan asumsi ini, maka satu-satunya gaya yang ditinjau pada permukaan partikel ini disebabkan oleh tekanan. Jadi kita akan membahas tekanan pada permukaan partikel tersebut. Dan selanjutnya, pada kondisi yang tidak melibatkan shearing stress dapat menyederhanakan analisis dan memungkinkan untuk mendapatkan solusi yang relatif sederhana untuk banyak masalah praktis yang penting. Jadi dengan kondisi asumsi yang kita gunakan, shearing stress-nya tidak kita libatkan, nah ini menyederhanakan analisis. Contohnya misalkan kaitannya biasanya orang meninjau terkait dengan hukum Pascal begitu ya. Jadi kalau kita coba ingat lagi apa yang sudah dipelajari di hukum Pascal itu kurang lebih mungkin Anda bisa dapatkan di materi kuliah sebelumnya atau dulu waktu SMA begitu atau SMP. Itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini saya coba highlight yang berkaitan dengan arah tekanan yang sama besar ini. Nah, dari sini kita nanti akan bekerja dengan suatu diagram bebas untuk menjelaskan ini. Tekanan pada suatu titik pada suatu fluida tidak tergantung arah selama tidak ada tegangan geser. Tadi kita coba sudah asumsikan di awal, diulang lagi. Kemudian tekanan digunakan untuk menunjukkan gaya normal persatuan luas pada titik tertentu yang bekerja pada permukaan tertentu atau massa fluida yang ditinjau. Nah, bagaimana tekanan pada suatu titik bervariasi dengan orientasi permukaan yang melewati titik tersebut? Kita akan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Kita perhatikan, misalkan di sini ada permukaan air di mana ada suatu massa. Kita anggap misalkan ini di satu kolam atau danau begitu ya. Ini air. Nah, ini ada segitiga ke bawah kemarin sudah dijelaskan terkait dengan ilustrasi permukaan airnya. Nah, di sini kita ambil salah satu partikel fluida. Di sini partikel fluidanya kita gunakan elemen kecil, fluidanya itu berbentuk prisma segitiga dari suatu posisi massa fluida. Jadi kita ambil, kita tinjau aja salah satu begitu ya. Nah, kita gunakan bentuk prisma segitiga, ini mungkin ada alasannya nanti karena kita membutuhkan bidang miring untuk membuat kesimpulan umum begitu ya. Karena di sini bisa saja ilustrasinya kotak atau berapa gitu atau segitiga begitu ya. Tapi mungkin yang segitiga ini, prisma segitiga ini lebih umum karena di sini ada arah yang ke arah miring dan arah yang sejajar sumbu Y, arah sejajar sumbu X pada koordinat kartesian gitu. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan diagram bebas ini
Kalau kita perhatikan dari partikel fluida, nah ini kita tinjau sebagai bentuk elemen prisma segitiga, maka kita memiliki permukaan yang miring, permukaan yang ada di depan, di samping, di belakang, di bawah, dan di bawah begitu ya. Nah, di sini kita bisa uraikan kurang lebih gaya-gaya yang bekerja pada permukaan partikel fluida yang diam ini. Yaitu di sini kita punya yang miring ini sebagai permukaan es begitu ya. Jadi ini surface ya kurang lebih seperti itu es. Jadi kalau ada yang ke sini berarti itu adalah gaya yang tegak lurus dari permukaan es. Nah, di sini gaya kan berarti tekanan dikali permukaan. Jadi ada P dikali permukaannya adalah dx dan ds. Sorry, dx dan ds. Di sini adalah ilustrasi gaya yang tegak lurus dengan garis miring ini atau permukaan miring. Demikian juga untuk yang tegak lurus ke permukaan permukaan yang kotak di sebelah kiri begitu ya. Itu ada PY dikali do X dikali do Z karena ini permukaannya do X dan do Z. Yang bawah ini berarti PZ dikali do X dikali do Y. Nah, terus kemudian selain itu ada lagi yang berkaitan dengan massa dari fluida atau partikel fluida ini. Nah, di sini kita berhubungan dengan gamma. Kalau kemarin kita berhubungan gamma itu adalah specific weight ya. Berhubungan dengan berat yang dikalikan dengan volume begitu ya. Jadi ini mg ya begitu karena ada tadi yang belum disebut ada gravitasinya aja. Berarti kan berat itu kan berarti massa kali gravitasi dibagi volume. Nah, berarti kan ini volumenya dikalikan. Nah, volumenya itu adalah do X, do Y, do Z dibagi 2 karena bentuknya prisma segitiga. Oke, jadi ini terus terang ilustrasinya mungkin mudah dipahami kalau menggunakan bentuk yang lebih sederhana ya. Biasanya orang menggunakan mg begitu ya, massa kali gravitasi. Nah, ini dijabarkan menjadi bentuk seperti ini. Gamma, do X, do Y, do Z dibagi 2. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa dipahami bentuk yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita jabarkan tadi, eh, kita coba tunjukkan bahwa di sini saya bacakan poin-poin yang ini sudah ya, sehingga saya tidak dipertimbangkan. Terus kemudian untuk penyederhanaan, gaya dalam arah X tidak ditampilkan dan sumbu Z diambil sebagai sumbu vertikal sehingga berat bertindak ke arah Z negatif. Jadi mungkin yang ke arah X ini, yang ke arah depan dan belakang ini tidak ditinjau begitu ya, untuk penyederhanaan saja. Jadi sebenarnya nanti akan sama gitu ya kalau mau ditinjau begitu. Nah, di sini yang ditinjau hanya ke arah vertikal dan horizontal, yaitu arah sumbu sumbu Z dan sumbu Y begitulah. Jadi yang sumbu X ini disederhanakan tidak disampaikan. Kemudian meskipun tinjauan kondisi ini pada fluida yang diam, namun analisis umum untuk persamaan umumnya elemen kecil fluida ini dianggap memiliki percepatan lah kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan menggunakan hukum Newton 2 terkait dengan persamaan gerak. Kemudian di sini akan digunakan asumsi shearing stress-nya 0 akan tetap berlaku selama elemen fluida bergerak sebagai benda kaku atau tidak ada gerakan relatif antar elemen yang berdekatan. Nah, kalau kita perhatikan dengan mengaplikasikan hukum Newton 2 pada arah sumbu Y dan sumbu Z, nanti kita akan memperoleh dua bentuk persamaan ini. Nah, ini kan tentu saja semuanya sudah harusnya paham begitu ya. Dimana kan biasanya kalau hukum Newton 2 itu berkaitan dengan sigma F sama dengan M kali A, tapi karena ini arah sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan massa kali A, A-nya percepatan ke arah Y, AY begitu ya. Nah, di sini F-nya apa saja? Kalau kita perhatikan di sini ada ke arah kanan dan ke arah kiri harusnya, yaitu berupa proyeksi atau ya ini
komponen yang arah miring ini diproyeksikan ke arah Y begitu ya. Nah, itu berarti kita berhubungan dengan sinus theta karena di sini ada sudut tetanya. Jadi gaya PS ini akan membalance arah yang dari kiri yang ke arah komponen Y ini akan menuju ke kiri dari arah kanan begitu ya. Nah, berarti di sini ini adalah yang dari kiri, persamaan ini adalah proyeksi komponen ke arah Y dikali sin theta begitu ya. Jadi PS dou X dou S sin theta. Nah, kemudian massa dikali percepatan ke arah Y. Y-nya ini adalah percepatan arah Y, sedangkan massanya itu ditampilkan sebagai rho dikali volume. Nah, volumenya itu sekali lagi diingatkan di sini yang ditinjau prisma segitiga berarti dou X, dou Y, dou Z dibagi 2. Berarti ini volume, rho kali V kan jadi massa begitu ya. Oke.